Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib ya teman-teman semua. Untuk yang menjalankan puasa selamat juga. Sambil ngabuburit ke kelas dulu ya. Oke. Untuk pertemuan pertama kita kali ini, bukan pertemuan pertama ya, kita udah pertemuan yang kedua di kelas mata kuliah psikologi bermain. Untuk topik kita kali ini, kita akan belajar mengenai pengaruh budaya dalam bermain. Oke, saya coba share screen-nya dulu. Oke, sudah terbuat ya, layar teman-teman semua ya. Oke, materi kita pada hari ini adalah mengenai pengaruh budaya dalam bermain. Bagaimana budaya itu punya pengaruh dalam permainan dan juga kita bisa melihat dari permainan tersebut bagaimana budaya dalam permainan tersebut berasal. Oke, bicara tentang budaya, tunggu, lupa saya mempengaruhi tulisannya ya. Oke, bicara tentang budaya, kita harus tahu dulu budaya itu apa. Teman-teman juga sebagian sudah tahu ya. Budaya itu adalah bagaimana budidaya kalau kita biasa pernah tahu budaya itu berasal budi dan daya. Ada produknya ya. Kalau di sini saya menganggap budaya itu adalah cara orang berperilaku dan memahami bagaimana orang tersebut memahami dunia. Di mana budaya ini, cara-cara seperti ini dipelajari oleh setiap individu di dalam generasi, baik generasi yang baru, di mana mereka belajar melalui proses yang namanya proses enkulturasi. Nah, budaya dan strategi hidup diperoleh anak-anak saat mereka melihat dan mendengarkan. Anak-anak ini akan budaya ini akan diciptakan kembali saat anak-anak itu meniru, berbicara, dan bermain. Pada tahap 5 tahun pertama kehidupan anak, mereka belajar untuk berbicara bahasa dari budaya mereka sendiri dan memainkan peran kehidupan sehari-hari dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka tidak heran bahwa permainan itu bisa mencerminkan bagaimana budaya permainan tersebut berada. Lalu pada dasar meniru dan bermain pada anak-anak dalam budaya itu adalah suatu dasar untuk pengembangan suatu identitas dan kepercayaan anak-anak di dunia, di mana sebagai tempat yang dapat diprediksi dan maksudnya di sini adalah uh, permainan yang dimainkan oleh anak-anak ataupun orang dewasa lainnya bisa menjadi pengembang khususnya untuk anak-anak ya, untuk perkembangan identitas diri anak-anak tersebut. Jadi misalkan di Indonesia budayanya seperti apa, di dalam permainan yang ada di Indonesia tentu ada budaya-budaya yang nilai-nilai yang tergantung yang berasal dari budaya Indonesia yang terinternalisasi dalam permainan tersebut, di mana nilai-nilai tersebut mungkin saja mencakup identitas budaya kita. Lanjut, berdasarkan Brauger, bermain itu adalah cara untuk memahami bagaimana anak-anak melihat masyarakat yang luas. Bermain tidak mewakili dunia, tapi bagaimana lebih kepada bagaimana anak-anak memahami dunia. Dia juga menulis ketika anak-anak bermain, anak-anak juga menyesuaikan kembali seluruh budaya masyarakat yang ada melalui permainan mereka. Nah, untuk permainan anak-anak sendiri, mereka memiliki peran dalam mewujudkan dan menafsirkan keadaan budaya dan kelas masyarakat di mana dia berada. Untuk anak kecil, berpikir dan berbicara tentang identitas yang kita sebut sebelumnya, identitas ras khususnya, dimulai sejak usia dini. Biasanya dimulai dari usia 3 tahun hingga 5 tahun. Kembali kepada permainan. Preferensi bermain anak-anak seperti yang disebutkan sebelumnya mencerminkan atau merefleksikan nilai-nilai tempat mereka berada atau dibesarkan.
Hal tersebut menjadi sebuah tanda untuk kita untuk perlu tahu budaya itu sendiri. Seperti di awal tadi saya sudah menjelaskan arti dari budaya, tapi lebih jelasnya dalam membedakan budaya sendiri, kita akan melihat sejauh mana suatu tindakan kelompok atau tindakan individu yang lebih dihargai. Dalam beberapa budaya, menonjolkan istilah mendasar seperti kerja kelompok, kerjasama, asosiasi, tujuan yang diarahkan pada kelompok, dan tanggung jawab kelompok. Sedangkan mungkin di budaya lain lebih menekankan tanggung jawab individu, tujuan yang lebih diarahkan kepada individual, otonomi diri, kemandirian, dan terkait lainnya tentang individualitas. Oke, kita akan berbicara tentang budaya. Di dunia ini, budaya terbagi menjadi dua, budaya besar, yaitu budaya individualisme dan budaya kolektivisme. Untuk Indonesia sendiri, kita berada dalam budaya kolektivisme. Ya, sedangkan untuk negara-negara individualisme seperti Amerika, sebagian negara Eropa, itu mengandung budaya individualisme. Apa sih perbedaan budaya kolektivisme dan individualisme? Nah, untuk budaya kultur individualistik, di mana di budaya ini lebih menekankan personal, individu, di mana dia melihat manusia itu adalah suatu yang atau individu itu adalah sesuatu yang unik. Individu yang satu berbeda dengan individu yang lain, masing-masing punya keunikan, dan menekankan atau mengencourage bagaimana orang itu mengekspresikan dirinya, mendukung sekali self expression, dan tentunya menekankan kompetitif. Tentu dampaknya dalam permainan bisa terlihat ya, sama bagaimana budaya negara-negara atau permainan-permainan di negara yang budayanya individualistik menekankan bagaimana contohnya kompetitif. Sedangkan bagaimana dengan budaya kolektivis? Di budaya kolektivis lebih menekankan dunia sosial atau sosial, memandang diri kita atau individu itu sebagai bagian dari kelompok yang tidak terpisahkan. Individu itu nggak bisa terlepas daripada kelompok atau identitas kelompoknya. Tentu hal ini menjadi keuntungan dan kerugian sendiri. Salah satunya adalah tidak mendukung ekspresi diri. Dan juga di budaya kolektivis kita sangat menekankan yang namanya harmonisasi kelompok, kedamaian, kekompakan kelompok. Oke, itu adalah perbedaan budaya individualistik dan kolektivis. Nah, ada salah satu penelitian atau tokoh ahli bernama Safiki. Dia menunjukkan bahwa dalam budaya kolektivis ada beberapa nilai yang terkandung, seperti kewajiban dan kesetiaan kepada orang lain ataupun kepada kelompok, di mana kewajiban dan kesetiaan ini dianggap sebagai suatu kebajikan moral. Bahasa dan pendidikan dalam budaya kolektivis juga dipandang cenderung berkonsentrasi pada hal-hal seperti pengertian, kesetiaan, kepatuhan sosial, dan komitmen. Itu adalah beberapa nilai-nilai yang ditekankan pada budaya kolektivisme. Oke, mengenai permainan, permainan kooperatif dan permainan kompetitif adalah dua contoh yang mengungkapkan sejauh mana nilai-nilai ditanamkan pada permainan. Tadi ya, kalau untuk kooperatif berarti dia menjunjung tinggi kelompok. Sedangkan untuk permainan kompetitif atau budaya yang internalisasi nilai-nilai kompetitif berarti menjunjung tinggi kemampuan ataupun yang ada di dalam individu tersebut. Dan ini bisa terrepresentasi dalam permainan-permainan yang ada. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan nih permainan-permainan mana saja sih yang bisa menunjukkan nilai-nilai tertentu, misalkan nilai kooperatif ataupun nilai kompetitif. Pada budaya kolektivis, tentu permainan kooperatif itu lebih dihargai daripada permainan kompetitif.
Bisa saja permainan itu dalam bentuk satu hal, tentu saja sepak bola. Nah, di budaya kolektivis itu lebih menekankan bagaimana kooperasi kerjasama di antara dalam kelompok. Bukan berarti kerjasama tidak penting di dalam budaya kolektivis, misalkan Amerika dalam bermain bola. Tapi mereka lebih menekankan mengutamakan nilai lain, yaitu kompetitif, di mana setiap individu itu harus bertanggung jawab terhadap kelompoknya atau bertanggung jawab terutama terhadap dirinya untuk menjadi lebih unggul dibandingkan lawan-lawannya. Salah satu contoh penelitian yang dilakukan Tyler dan teman-temannya di tahun 2010, ternyata di dalam pendidikan pun di Jepang, guru-guru tersebut lebih menawarkan anak-anak permainan di lingkungan kelas yang lebih mencerminkan orientasi kebutuhan kelompok. Ya, orientasinya lebih kepada group needs gitu. Sedangkan anak-anak atau siswa-siswa yang ada di Amerika tidak. Di dalam hal sini, Amerika itu mengandung nilai budaya individualistik, sedangkan Jepang itu mengandung budaya kolektivis. Jadi dari internalisasi penyebaran permainan ataupun ajaran yang diajarkan di dalam pendidikan saja sudah menyalurkan bagaimana budaya tersebut bisa tertransfer atau terinternalisasi mendeliver nilai-nilai yang ada di budaya itu melewati pendidikan dan permainan. Oke, untuk kuliah kita pada hari ini, kita akan mendiskusikan di dalam forum bagaimana menurut teman-teman untuk Indonesia sendiri, bagaimana peran budaya Indonesia pada permainan yang ada. Tolong dijelaskan dengan melalui contoh permainan yang ada. Untuk kuliah hari ini adalah tentang pengaruh budaya dalam permainan, cukup sampai di situ. Tapi sebelum situ saya ingin memberikan tahu teman-teman bahwa setelah teman-teman melakukan diskusi dalam forum, tidak kalau ingin mengisi kuis silakan. Tapi saya tidak menilai dalam kuis. Tapi teman-teman kalau mau ngisi it's okay, silakan isi. Dan tidak ada tugas hari ini, cukup diskusi. Saya hanya mengingatkan untuk teman-teman kemarin kan sudah dibagi ada nama kelompok. Pada hari ini saya akan mengirimkan link folder kelas kita. Di sana ada referensi, ada materi, dan juga ada folder tugas. Di mana di folder tugas tersebut akan ada list teman-teman yang akan presentasi minggu depan dan jadwal teman-teman presentasi lainnya dan topik pembagiannya. Nanti segera cek dan lihatkan saya di grup untuk memberikan linknya ya. Terima kasih, selamat berdiskusi di dalam forum. Selamat sore.